Sebagai partai avant-garde gerakan perubahan, Partai Nasdem didesain sebagai partai terbuka dalam menyerap aspirasi publik dan yang terbaik untuk Republik. Nasdem membuat terobosan besar dalam proses rekrutmen dan pencalonan atau kandidasi dengan tanpa mahar. Politik tanpa mahar adalah bukti konkret terobosan gagasan yang Partai Nasdem pegang hingga saat ini. Inilah gerakan perubahan. Lebih dari 1 dekade lamanya, Partai Nasdem berkiprah dalam kancah politik nasional. Kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan. Berbagai prestasi dan kemenangan telah ditorehkan. Demikian juga dengan agenda perubahan yang sedari awal telah ditetapkan sebagai jati diri partai. Kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga. Dimulai dengan suatu nawa, niat baik, ketulusan, kejujuran, dan didampingi dengan kemampuan knowledge yang profesional. Insya Allah, berapa besar pun tantangan yang di depan kita, insya Allah itu akan mampu kita hadapi. Pada pemilu 2014, Nasdem mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya partai baru yang mampu masuk parlemen dengan 36 kursi di DPR. 5 tahun kemudian, suara Nasdem meningkat 2,33% dan membuatnya sebagai partai dengan kenaikan suara tertinggi. Jumlah kursi pun bertambah menjadi 59 kursi. Di 2 tahun itu pula, Nasdem turut serta dalam keberhasilan membawa Joko Widodo sebagai Presiden 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik, kita bahkan sangat serius menyambut pemilu. Dan kita siap menyongsong fajar kemenangan baru pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu, Nasdem memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk bergerak serempak berada dalam satu barisan perubahan. Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon-calon pemimpin dari anak negeri ini yang terbaik dari yang baik-baik. Saat Nasdem dilahirkan bukanlah saat yang sedang baik-baik saja. Saat itu kepercayaan publik kepada partai politik sedang berada di titik nadir. Dan Nasdem lahir di atas gelombang samudra yang bergejolak. Ya, Nasdem bukan partai politik yang semata-mata ingin mengikuti rutinitas demokrasi 5 tahunan. Nasdem pula lah yang menggunakan pendekatan pengetahuan dengan mendasarkan pada riset dan data. Inilah partai yang menjunjung tinggi pengetahuan dalam pengambilan kebijakan. Dan kini hadirin sekalian kita sambut ke atas panggung Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormatin dan kita banggakan bersama calon presiden kita, Bung Anies Baswedan, saudara, para sahabat, fungsionaris DPP, DPW, para anggota dewan, dan secara lebih khusus para calon-calon bakal anggota dewan kita yang kita minta bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah acara Nasdem memanggil yang diinisiasi oleh Badan Pemenangan Pemilu kita
yang telah memberikan gambaran pada kita bersama dalam persiapan di dalam menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Saudara yang saya hormati, semuanya kita mempunyai suatu harapan dan semangat yang sama. Agar partai yang kita miliki ini, yang bernama Partai Nasdem, yang beranjak mendekatin usia 11 tahun pada bulan depan yang akan datang, tetap konsisten pada semangat dari sejak awal kita mendirikan partai ini. Kita mempunyai suatu semangat dan tekad mendirikan institusi partai politik yang bernama Nasdem ini. Bukanlah hanya sekedar menambah jumlah institusi partai-partai politik yang sudah ada di negeri ini. Kita memahami betapa strategisnya arti keberadaan institusi partai politik di negeri ini. Karena sebuah sistem demokrasi yang kita miliki telah memberikan hak privilege yang begitu luar biasa terhadap arti keberadaan, positioning institusi partai politik. Partai politik akan memberikan kontribusi yang amat besar sekali, baik terhadap hal-hal yang memberikan nilai yang positif atau sebaliknya, negatif. Begitu hebatnya posisi dan peran institusi partai politik ini. Tidak hanya sekedar memilih presiden, para gubernur, bupati, wali kota, para anggota dewan dan sebagainya. Membuat undang-undang, merubah undang-undang. Tapi yang tidak kalah pentingnya, arah tujuan berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana warna-warninya, mozaiknya perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Membangun karakter bangsa ini. Tidak terlepas dari posisi dan peran yang dijalankan oleh institusi partai-partai politik. Maka untuk itulah bangun kesadaran yang kita miliki sebagai para kader yang hadir di dalam institusi Partai Nasdem ini. Tentu mempunyai konsekuensi, moralitas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat dibandingkan dengan sekedar ajakan untuk membangun kesadaran itu kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Saudara, kita mulai mengikuti awal sejak pendirian institusi partai politik Nasdem ini. Kita bersyukur kita telah diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan pemilu sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada pemilu 2014, kita langsung berhasil masuk ke dalam wilayah parlemen dengan menempatkan 36 kursi anggota dewan kita. Ini patut kita syukurin. Karena tidak ada siapapun, hampir rata-rata, para pengamat, lembaga surveyor dan sebagainya, yang mempunyai optimisme bahwasanya partai baru yang bernama Nasdem ini akan lolos ke parlemen. Tapi justru kita menoreh prestasi yang cukup membesarkan hati. Lolos dengan persentase suara nasional kita jika dibulatkan menjadi 7% atau persisnya 6,7%. Sebagai start awal yang luar biasa. Kita terus bergerak dalam mengkonsolidasikan institusi partai ini dengan memperkenalkan pemikiran-pemikiran kita kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Kembali lagi partai ini mengikuti tahapan pemilu yang kedua, yaitu pada tahun 2019. Insya Allah dukungan masyarakat jauh lebih besar. Suara nasional kita menghasilkan suara yang cukup signifikan, 12,6,8 juta suara. Perolehan kursi kita juga menaikkan
kenaikan yang paling terbanyak dari para peserta pemilu pada tahun 2019. Dari 36 kursi menjadi 59 kursi. Kita sekarang mempersiapkan konsolidasi barisan untuk siap-siap menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Saudara, ada 83 dapil. Dengan catatan ada tambahan 3 dapil baru yang harus kita isi, kita perjuangkan dan kita rebut pada pemilu 2024 yang akan datang. 39 itu berada di wilayah Pulau Jawa dan 44 dapil berada di luar Pulau Jawa. Sebagai ketua umum partai ini, saya berikhtiar, berupaya untuk kembali, insya Allah, jika Allah meridhoi, atas upaya kerja keras kita bersama, atas penempatan langkah-langkah strategi politik, political engineering yang kita lakukan untuk kesiapan pada pemilu 2024 yang akan datang. Nasdem mempunyai ambisi meningkatkan 100% jumlah kursi yang dia peroleh pada pemilu 2024 yang akan datang. Inilah obsesi besar yang kita miliki. Dan kalau saudara tanya kepada saya sebagai ketua umum partai ini, apakah itu cukup realistik sebagai satu target? Saya katakan, kalau memang ada kemauan, dilandasin oleh niat baik, tekad, semangat, upaya-upaya kerja keras dan militansi yang terus-menerus kita lakukan, kenapa tidak? Saya ingin menorehkan sejarah perjalanan partai-partai politik yang ada di negeri kita ini untuk bisa memberikan sebuah catatan. Nasdem tidak salah dalam menempatkan strategi politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang. Inilah harapan kita bersama. Sebagai pimpinan partai ini tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan kerjasama di antara kita semuanya. Kita telah mulai mengambil langkah-langkah strategi yang cukup berarti untuk membawa suatu simbiosi yang memungkinkan kita mengambil langkah dan menjemput langkah besar kita ke depan. Secara terus terang, kita tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa ini di atas kepentingan ambisi politik kita sebagai institusi partai politik yang ingin mengambil hasil-hasil dan manfaat besar dengan perolehan kursi yang lebih hebat pada pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi insya Allah ini tidak akan dipertentangkan satu sama lain. Bagaimana ini bisa berjalan secara paralel? Satu sisi kepentingan nasional di atas kepentingan partai kita. Tapi di sisi lain kita juga ingin besar, ingin memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai institusi partai politik, menjemput kemenangan yang lebih hebat pada pemilu 2024 yang akan datang. Disinilah kita telah mulainya dengan mendeklarasikan calon presiden kita yang kita anggap salah satu pilihan yang terbaik dan kita yakinin akan bisa bersimbiosi dengan kita. Di dalam perjalanan yang kita akan laluin dari tahapan-tahapan yang akan berlanjut sampai pada hari pemilihan yang akan datang itu, saya sudah mengingatkan kita semuanya, tidak semuanya perjalanan yang kita hadapin itu berjalan secara smooth. Berjalan di jalan yang licin. Ada lubang-lubang besar.
Ada ngare-ngare yang memang bersiap menghadapi kita, menghadang kita di depan. Jalan yang berputar, melengkak-lengkok, naik, turun. Itu adalah sebuah tantangan. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis. Seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambahkan itu. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita bertandang. Inilah kita. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah, saudaraku. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa, konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa itu. Kita adalah kita. Tapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita. Komitmen kita, ya memang demikian. Inilah yang kita maksudkan. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejatinya koalisi pemerintahan Jokowi. Saya ingin memberikan ilustrasi pada saudara. Baru berapa puluh hari yang lalu, pemerintahan Jokowi Maruf Amin mengambil sebuah kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi continuity pembangunan bangsa ini. Mengurangi subsidi BBM. Mengurangi subsidi BBM. Itu artinya memberikan kenaikan harga. Apa yang dalam pemikiran Nasdem? Tepatkah itu? Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya, sepenuhnya. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana, dari 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya 1 yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau fraksi-fraksi lain menyatakan tidak tepat kebijakan itu. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua, Bapak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM. 6 fraksi tidak sepakat. Hanya 1 fraksi yang sepakat. Ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Jadi
terjemahkan aja. Nasdem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan. Jadi kalau berbicara mengenai koalisi ini, ya kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini, boleh saya harus nyatakan juga. Dengan jam terbang perjalanan kehidupan saya dalam institusi partai politik, disinilah ukuran saya melihat mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik, mana yang masih anak-anak. Yang matang saya juga tahu, tapi yang baru belajar ini taman kanak-kanak juga saya ngerti. Haha, ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya. Nggak apa itu mas saya. Nah inilah saudara semuanya, dalam momentum Nasdem memanggil ini, saya mempunyai optimisme. Insya Allah partai ini akan menjadi partai besar dari hasil pemilu 2024 yang akan datang. Tapi kebesaran partai ini bukanlah hanya dilihat dengan jumlah semakin besarnya perolehan kursi kita di Dewan. Saya mencoba untuk mengkombinasikan itu dalam dua aspek pendekatan sekaligus yang menjadi satu kesatuan. Kuantiti dan juga kualitatif. Kita mau membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Kita memerlukan spirit, kita memerlukan semangat, tapi kita memerlukan juga kemampuan, pemahaman, pengetahuan, sekaligus strategi yang tepat, yang dimiliki oleh anggota-anggota dewan kita yang hebat-hebat. Maka kenapa ini menjadi salah satu reasoning, alasan kita membuka kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya kepada seluruh lapisan dan komponen anak-anak bangsa ini, masyarakat kita. Untuk marilah kita ajak bergabung dengan arus gerakan perubahan melalui institusi Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang. Kita akan berbesar hati dan bersyukur sekali karena sampai hari ini dari laporan yang saya terima, antusiasme dari seluruh dapil dan wilayah menunjukkan tanda-tanda kebesaran kepada partai ini. Dibandingkan dengan pemilu yang lalu, proses rekrutmen jauh lebih dinamis, jauh lebih progresif pada tahun-tahun ini untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Maka insya Allah tanda-tanda alam yang baik ini sekaligus memberikan warning kesiapan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin lebih besar lagi ada di depan mata kepala kita. Saya berpesan pada kita semuanya, konsistenlah pada niat baik untuk menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita tidak bermain-main dengan yang baik kita tadi. Kita tidak hanya sekedar melemparkan retorika, ucapan-ucapan yang konyol dan kosong ini, tanpa dimanain oleh tekad dan semangat kemurnian hati kita, jiwa kita. Kalau memang itulah kita sejatinya kita, maka berbagai macam fitnah, syirik, dengki, khianat, busuk hati terhadap partai ini gampang kita hadapin itu, saudaraku semuanya. Itu hal kecil, bukan hal besar. Tapi kalau kita inkonsisten atas ucapan dan perbuatan kita, kita bermain-main dengan spirit dan semangat kita sendiri, mempermainkan akal sehat kita, mempermainkan hati nurani kita. Jangankan tantangan yang begitu besar, tantangan yang kecil pun, letusan daripada meriam bambu kita anggap sudah meriam yang sesungguhnya. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Saya mengharap dan menggantungkan harapan yang besar pada kita semuanya. Sukseskan pemilu 2024.
menangkan calon presiden kita, siapkan juga kepentingan kita untuk membangun infrastruktur partai. Tetaplah menghormati kompetisi yang mampu kita tunjukkan. Nasdem adalah partai yang sudah cukup matang dalam berkompetisi di dalam harmoni. Kita ingin berteman, kita ingin bergandengan tangan, karena bangsa ini sesungguhnya memerlukan spirit dan semangat kebersamaan. Bukan memberikan tempat pada upaya-upaya pemecah belahan di antara kita satu sama lain. Musuh kita bukan di antara kita dengan kita, tapi musuh bangsa ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Ini yang harus kita sadarin. Bangun kesadaran ini yang kita tawarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, bagi siapapun saudara yang telah memutuskan keputusan pribadi saudara untuk bergabung menjadi bacalegnya Partai Nasdem, insya Allah Anda tidak salah jalan, saudaraku semuanya. Mari kita buat dan kita kerjakan bersama dengan spirit kebersamaan kita. Insya Allah 2024 yang akan datang, Indonesia memberikan catatan perjalanan partai-partai politik di negeri ini dan menyatakan Nasdem it's the best. It's a time bagi kita semuanya selamat bekerja membangun bangsa dan negara kita. Selamat malam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kami Ketua mohon Umum, perkenan. dimohon untuk tetap di sini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi peluncuran Nasdem memanggil. Untuk itu kami memanggil kembali ke atas panggung Kakak Prananda Surya Paloh bersama calon presiden RI 2024 Bapak Anies Baswedan. Pak Ketua Umum, Kakak Prananda, Pak Anies, di belakang ada sebuah tombol virtual. Kita bersama-sama akan menekan tombol virtual. Hadirin sekalian, kakak-kakak sekalian, para fungsionaris DPP Partai Nasdem, para anggota fraksi Partai Nasdem, dan para bacaleg Partai Nasdem, kita kumpulkan semangat, kita satukan doa untuk sebuah niat bersama. Nasdem memanggil dalam hitungan 1, 2, dan 3. It's time. Restorasi Indonesia. Partai Nasdem Bersatu, berjuang, menang. Perubahan
Perubahan adalah panggilan, perubahan adalah keniscayaan. Perubahan akan terjadi saat kita menyatukan langkah. Perubahan akan terwujud saat kita mau bergerak bersama. Perubahan bukanlah arah menuju kesempurnaan. Perubahan adalah menyempurnakan segenap upaya menjadi lebih baik. Jangan berpangku tangan dan jangan berpanjang angan. Karena perubahan kita sendirilah yang menentukan. Sudah saatnya kita bersikap. Sudah saatnya kita membulatkan tekad. Pusingkan lengan baju, kita susun anak tangga perubahan. Bersama Partai Nasdem, mari menyongsong fajar kemenangan baru.